Perjuangan mati-matian, inilah perjuangan yang tidak mengenal mundur. Perjuangan yang tidak mengenal menyerah. Perjuangan yang tidak terbatas oleh lamanya waktu dan banyaknya pengorbanan. Satu di antara dua, mati atau hidup. Satu di antara dua, mati atau hidup. Perjuangan mati-matian meminta keikhlasan. Pada 31 Maret 1897, terdengar tangis bayi dari rumah yang paling besar di Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Itulah tangisan pertama Raden Oto Iskandar Dinata, putra pasangan Raden Haji Rahmat Adam, kepala desa Bojong Soang dengan Nyi Raden Siti Hatijah. Pak Oto Iskandar Dinata adalah anak dari Raden Nata Atmaja dan Ibu Hadijah. Raden Nata Atmaja kemudian naik haji dan berganti nama menjadi Haji Rahmat Adam. Beliau adalah kepala desa Bojong Soang. Oto adalah anak ketiga dari 8 bersaudara besar dalam keluarga bangsawan, sehingga hidupnya relatif lebih baik dibandingkan kehidupan anak-anak orang kebanyakan. Pak Oto Iskandar Dinata menyelesaikan pendidikan dasar di HIS Karangpaulang sampai 1914. Kemudian beliau melanjutkan ke Quick School sampai 1917. Kemudian beliau melanjutkan ke Hohere Quick School atau setingkat, kalau sempat ya kita mengenal PGA atau SPG. Nah, jadi beliau melanjutkan sekolah di HKS di Purworejo sampai tahun 1920. Setelah selesai bersekolah, Oto menjadi guru HIS di Banjarnegara, Jawa Tengah. Pada bulan Juli 1920, Oto pindah ke Bandung dan mengajar di HIS bersubsidi serta perkumpulan perguruan rakyat. Profesi guru memang menjadi cita-citanya sejak melanjutkan pendidikan ke Quick School. Ia menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. Ia sadar dengan pendidikan bangsanya bisa menjadi bangsa yang berilmu dan mengerti tugas serta tanggung jawab terhadap tanah air. Kemudian diangkat menjadi pegawai pemerintah sebagai guru. Tugas pertama beliau itu di Banjarnegara. Kemudian di sana beliau mendapatkan calon istrinya yang merupakan siswi beliau waktu itu, Ibu Sukira, kelas 6 SD. Pada April 1923, di Bandung berlangsunglah pernikahan Oto yang 10 tahun lebih tua dengan Sukirah, putri asisten Hudana di Banjarnegara. Salah satu cara Pak Oto untuk mencuri pandang kepada Ibu Sukirah adalah, dalam satu catatan itu, Pak Oto suka membawa koran berbahasa Belanda ke kelas. Lalu koran itu katanya dibolongi. Nah, itu terus dia pura-pura baca koran padahal aku melihat itu calon istrinya itu katanya. Di Bandung, Oto mulai aktif dalam pergerakan politik. Ia menjadi wakil ketua Budi Utomo cabang Bandung. Oto juga aktif pada organisasi budaya Sunda bernama Paguyuban Pasundan. Ia menjadi sekretaris pengurus besar tahun 1928 dan menjadi ketuanya pada periode 1929 sampai 1942. Organisasi tersebut bergerak dalam bidang pendidikan, sosial budaya, politik, ekonomi, kepemudaan, dan pemberdayaan perempuan. Jadi tahun 21 beliau menjadi wakil ketua Budi Utomo cabang Bandung. Nah, di situ kemudian beliau menarik banyak minat orang Sunda ke Budi Utomo sampai 1923. Sepak terjangnya membuat pemerintah Hindia Belanda khawatir, maka ia dipindah ke Batavia pada tahun 1928. Di Batavia, Oto mengajar di HIS Muhammadiyah dan aktivitasnya di bidang politik pun meningkat. Profesi wartawan pun dilakoninya.
Profesi guru akhirnya ia tinggalkan pada akhir 1933. Namun perhatiannya pada bidang pendidikan tidaklah surut. Otto juga menjadi anggota Volksraad yang dibentuk pada masa Hindia Belanda untuk periode 1930 sampai 1941. Beliau aktif di Volksraad sebagai anggota Dewan Rakyat. Ini beliau sangat vokal untuk memperjuangkan kepentingan konstituen, ya, karena beliau anggota Dewan. Tentu yang diperjuangkan adalah konstituennya terutama, ya, dan lebih luas lagi adalah seluruh rakyat Indonesia. Nah, perlu diketahui Otto Iskandarinata ini anggota Dewan Rakyat yang dipilih. Jadi dulu juga sudah ada pemilihan. Nah, dia lolos dari distriknya mungkin sekarang Dapil, ya, di Jawa Barat. Nah, kemudian mewakili Paguyuban Pasundan dan beliau terpilih. Dalam sidang, ia tak segan-segan mengkritik keras pemerintah Hindia Belanda. Tentu saja kritik itu membuat marah telinga ketua sidang. Ia pun berusaha menangkis kritik Otto. Terjadilah perdebatan seru. Otto pun dengan tegas menjawab tangkisan itu. Keberanian Otto berbicara keras dalam sidang membuat ia dijuluki si Jalak Harupat. Julukan itu bermakna seperti ayam jago yang keras dan tajam kalau menghantam lawan, kencang bila berkokok, dan selalu menang kalau diadu. Karena beliau sangat vokal, maka oleh orang Sunda itu dijuluki si Jalak Harupat. Jalak Harupat ini jenis ayam adu dari daerah Karawang yang katanya kalau diadu ini nggak pernah kalah. Nah, begitu juga Pak Otto di Dewan Rakyat itu, dia selalu mampu berdebat dan selalu menang. Karena apa yang disampaikan Pak Otto berbasis pada argumen dan fakta. Kemudian ada julukan lain yang belum populer, melihat postur tubuhnya, kemudian cara beliau berpidato. Beliau juga seorang jago pidato atau orator yang ulung, suaranya cukup berat gitu. Beliau juga dijuluki si Bima. Ya, karena tinggi besar, kemudian ketika berpidato juga berapi-api gitu. Ada dua jasa besar Otto Iskandarinata bagi bangsa ini. Pertama adalah kiprahnya dalam membangun cikal bakal benteng pertahanan negara, yaitu kekuatan militer. Setelah proklamasi kemerdekaan, Otto menjabat sebagai Menteri Negara pada Kabinet yang pertama Republik Indonesia tahun 1945. Ia bertugas mempersiapkan terbentuknya Badan Keamanan Rakyat. Dan perlu kita ketahui bahwa BKR adalah cikal bakal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Namun jauh sebelum Otto Iskandarinata didaulat sebagai Menteri Negara, ada jasa yang lebih besar yang ditorehkannya bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi masyarakat Pasundan. Beliau adalah salah satu pahlawan pendidikan yang luput dari pandangan, entah karena peran utama pendidikan didominasi oleh kaum Hawa seperti Kartini dan Dewi Sartika yang berhasil muncul sebagai pionir, atau karena luputnya informasi tentang sepak terjang beliau dalam dunia pendidikan. Ketika beliau punya kesempatan memimpin Paguyuban Pasundan, salah satu yang digenjot itu adalah pendidikan. Maka tidak mengherankan kalau dalam laporan BPP Balai Pamulangan Pasundan, jadi di Paguyuban Pasundan itu ada Balai Pamulangan, ada Balai Ekonomi gitu. Nah, yang Balai Pamulangan Pasundan ini sampai 1940 itu sudah mempunyai 52 sekolah tingkat dasar dan menengah, jadi HIS dan Mulo. Nah, ini bisa kita bayangkan, ya, salah satu HIS Pasundan itu terdapat di Jambang Kulon.
pada hari ini saja Jambang Kulon itu bayangan bagi orang Bandung itu jauh. Nah itu sudah ada, jadi tidak mengherankan kalau dari Jambang Kulon kemudian hari itu lahir orang pandai dan orang cerdik pandai, seperti misalnya Profesor Yudi Latis. Nah, mungkin ya, ini ada pengaruh juga karena sejak tahun 30-an itu sudah ada sekolah lokal yang nasionalis gitu, yang dikelola oleh Paguyuban Pasundan di Jambang Kulon. Nah, dengan begitu sifat bahwa Pak Oto adalah seorang pendidik masyarakat itu bisa diterima. Seorang pejuang dan politisi sering tidak lepas dari ancaman yang membahayakan keselamatan jiwa. Itu pula yang dialami Oto. Dalam melaksanakan tugasnya, Oto diperkirakan telah menimbulkan ketidakpuasan pada salah satu laskar tersebut. Tanggal 20 Desember 1945, sekitar jam 8 pagi beliau dieksekusi, ditusuk pakai belati dari belakang, kemudian mayatnya dibuang dan hilang di laut. Raden Oto Iskandardinata telah menjadi korban Laskar Hitam di Pantai Mauk, Tangerang. Dalam berita resmi disebutkan Menteri Negara Pertahanan itu tewas tanggal 20 Desember 1945. Ia menjadi korban penculikan sekelompok orang yang bernama Laskar Hitam, hingga kemudian hilang dan diperkirakan terbunuh di daerah Banten. Jenazah Oto tidak pernah ditemukan. Sebuah monumen perjuangan di Bandung Utara, tepatnya di Lembang, terdapat monumen Pasir Pahlawan yang didirikan untuk mengabadikan perjuangannya. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat membangun sebuah taman makam pahlawan untuk Raden Oto Iskandardinata. Taman Pasir Pahlawan yang terletak di Lembang memang hanya menyimpan sejumput pasir dibungkus kain putih yang diambil dari Pantai Mauk, Tangerang. Oto Iskandardinata diangkat sebagai pahlawan nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 088-TK-tahun 1973 tanggal 6 November 1973. Nama Oto Iskandardinata juga diabadikan sebagai nama jalan di beberapa kota di Indonesia. Nama saya Haji Ali Nurdin, lahir di Bojong Soang, putra Pituin Bojong Soang. Sebagai putra daerah yang lahir di sini, orang tua saya di sini, kakek saya di sini, jadi merasa bangga dengan lahirnya seorang Oto Iskandardinata di wilayah Bojong Soang. Insya Allah, jadi kedepannya karena kan Pak Oto ini orang besar, seharusnya kepedulian dari masyarakat atau pemerintah ada kepeduliannya. Di sisi lain kan makam Pak Otonya nggak ada, karena istilahnya apa, jasadnya juga kan tidak ditemukan. Ya pengen istilahnya warga Bojong Soang itu kepedulian pemerintah gimana untuk merawat makam keluarganya gitu. Ya kan keluarga orang tua Pak Oto itu kan orang-orang yang berjasa terhadap negeri ini gitu. Kita harus ya semacam dibikinlah monumen gitu di daerah Bojong Soang. Insya Allah nanti dari warga juga akan mengajukan ke pemerintah gitu. Gimana caranya supaya di daerah Bojong Soang itu ada monumen Oto Iskandardinata.